Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah adalah sahabat Nabi Muhammad yang koplak dan gokil banget. Meskipun sahabat Rasulullah ini gemar mabuk dan hobi minum khamr, namun kecintaannya beliau kepada Rasulullah sangatlah besar. Tak jarang Nuaiman membuat orang lain sial dan marah. Pokoknya siapapun orangnya yang bertemu Nuaiman harus bersiap-siap kena sasaran empuk untuk dikerjain. Para korbannya tidak hanya orang biasa dan sahabat saja, tetapi bahkan Rasulullah SAW pun berkali-kali kena prank jebakan Nuaiman. Meskipun Nuaiman dianggap sembrono, tetapi beliau sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad SAW karena sering membuatnya tertawa. Pada suatu ketika, Nuaiman sedang galau dan kesepian. Tiba-tiba dari kejauhan nampak seorang pria tua bertongkat yang kelihatannya kebingungan. Pria itu tampak mondar-mandir mencari sesuatu. Ternyata kakek itu adalah Makhramah bin Naufal yang telah berusia 115 tahun. Dia adalah orang buta. Karena merasa risih melihatnya, maka Nuaiman memanggil orang itu. Hei buta, mendekatlah kemari, ke sini. Kemudian si buta mendekat ke sumber suara. Setelah mendekat, kemudian Nuaiman bertanya, "Kau itu kenapa sih mondar-mandir bikin sumpek orang aja?" Kemudian si buta menjawab, "Aku sebenarnya bingung mau mencari toilet. Aku sudah kebelet pengen kencing, tapi gak nemu tempatnya. Biasanya saya bersama anak saya, tetapi dia sedang pergi ke pasar, makanya saya tidak tahu dia. Saya sudah kebelet, gak kuat nahannya ini." Nuaiman lalu berkata, "Oh, cari toilet. Ngomong dong dari tadi." Kemudian Nuaiman memegang tangan si buta dan menuntunnya ke sebuah tempat. Saat itulah mulailah timbul rasa Nuaiman menjahili orang buta itu. Dan ternyata benar, Nuaiman bukannya membawa si buta ke toilet, tetapi malah membawanya menuju ke masjid Rasulullah SAW. Padahal masjid itu zaman dahulu tidak ada toiletnya. Setelah sampai, Nuaiman kemudian membawa si buta masuk ke dalam masjid itu. Si buta yakin bahwa orang yang membawanya adalah orang baik. Kemudian Nuaiman meletakkan si buta di dekat mihrab masjid dan berkata dengan penuh kepercayaan, "Kita sudah sampai, silakan kamu mau ngapain aja terserah kamu." Si buta lalu berkata, "Apakah di sini aman dan tidak ada orang?" Nuaiman menjawab, "Aman, lakukan keperluanmu saja." Seketika itu Nuaiman mulai pergi meninggalkan si buta dan menghilang entah kemana. Sedangkan si buta lalu mulai membuang hajat yang sudah lama diempatnya. Si buta kemudian membuka celana dan kencing seketika di masjid itu dengan leganya. Tanpa disangka, ternyata di masjid itu terdapat para sahabat Nabi dan tabi'in yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Sontak, situasi menjadi geger dan memanas. Para jamaah sholat yang melirik aksi konyol orang itu sontak mempercepat gerakan sholatnya. Setelah selesai sholat, mereka mendekati pria itu dan hendak memukulnya. Tetapi setelah diinterogasi, ternyata orang itu buta. Mereka sampai heran sekali dengan orang buta ini. Kok pedenya pipis di dalam masjid? Padahal masjid adalah tempat ibadah yang senantiasa dijaga kesuciannya. Mereka kemudian bertanya, "Kenapa kamu berani-beraninya kencing di masjid Rasulullah?" Si buta menjawab, "Apa? Ini masjid Rasulullah." Mereka menjawab, "Iya, ini masjidnya Rasulullah. Kenapa kamu bisa seperti ini?" Si buta menjawab, "Astagfirullah. Tadi saya mencari-cari toilet. Kemudian saya bertemu seorang yang kelihatannya orang baik hendak menunjukkan toilet. Dan dia katakan kalau ini adalah toilet." Mereka kemudian berkata, "Halah, ini pasti ulah si Nuaiman. Ini pasti kerjaan si Nuaiman." Setelah si buta mengetahui bahwa yang membuat dia malu dan sial adalah Nuaiman, maka dia berjanji akan mencari Nuaiman dan memukul dia dengan tongkatnya. Si buta lalu berkata, "Saya bernazar, saya tidak akan keluar dari kota Madinah sebelum saya berhasil menemukan Nuaiman dan memukulnya dengan tongkat saya."
Aksi Nuaiman ini sungguh membuat si buta marah dan jengkel, sebab dia dipermalukan dan menjadi tontonan para jamaah yang sholat di masjid itu. Sejak saat itu, si buta mulai pergi mencari Nuaiman di berbagai sudut kota. Dia bertanya ke sana kemari kepada setiap orang yang ia jumpai. "Tahukah kamu di mana Nuaiman berada?" tanya si buta. Mereka menjawab, "Kalau Nuaiman dicari tidak akan ketemu, kek." Karena si kakek buta itu capek mencari Nuaiman kemana-mana tidak ketemu, akhirnya beliau memilih beristirahat. Tidak lama kemudian, Nuaiman muncul datang dan menghampiri si kakek buta itu. "Hei buta, kamu kenapa?" tanya Nuaiman dengan merubah suaranya. "Saya lagi galau mencari-cari Nuaiman tidak ketemu. Ingin rasanya aku memukulnya," jawab si buta. Nuaiman pun lalu beraksi dan berkata, "Oh, kamu cari Nuaiman, sini aku hantar kamu kepadanya." Kemudian Nuaiman memegang dan menghantarkan si buta ke masjid itu lagi. Setelah masuk masjid, ada para sahabat yang sedang melaksanakan sholat. Nuaiman lalu berkata sambil menyodor-nyodorkan tongkatnya, "Nah, itu dia Nuaiman. Habis nipu kamu dia pura-pura sholat." Kemudian Nuaiman berlahan pergi meninggalkannya. Tidak berpikir panjang, si kakek buta itu lantas mengangkat tongkatnya dan memukul orang yang sedang sholat itu sekeras-kerasnya. Seketika itu, orang-orang yang melihatnya berteriak, "Hai, ada musuh yang mau membunuh Amirul Mukminin! Ada musuh yang mau membunuh Amirul Mukminin!" Ternyata yang dipukul si buta itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Dia lalu gemetar badannya karena tidak tahu kalau yang dipukulnya adalah sang Amirul Mukminin. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ini ulah si Nuaiman lagi. Si kakek buta itu sangat malu dan jengkel dan marah sekali. Dia berkata, "Demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan percaya lagi dengan para manusia." Subhanallah. Meskipun begitu, para sahabat memberi masukan agar tidak usah mengganggu Nuaiman lagi, karena dia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Semasa hidup dekat dengan Rasulullah SAW, sahabat Nuaiman bin Amr seringkali membuat ulah konyol dan lucu di hadapan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah membalas perbuatan si Nuaiman itu dengan senyuman manisnya. Pada masa dahulu, si Nuaiman membuat ulah yang sangat mengejutkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya lainnya. Perbuatan konyol si Nuaiman ini sungguh konyol dan tidak pantas dilakukan. Namun dengan pedenya, Nuaiman berani beraksi tanpa memperhatikan resiko yang nanti akan dihadapinya. Ternyata kejadian itu benar-benar terjadi. Ulah konyol inilah yang akhirnya membuat Rasulullah dan sahabat lainnya mencari dan mengejar si Nuaiman itu. Akhirnya Nuaiman lari terbirit-birit hingga akhirnya masuk ke dalam sumur. Peristiwa inilah yang juga membuat Rasulullah SAW tertawa-tawa dan senang sekali atas perbuatan si Nuaiman yang kocak itu. Suatu hari Rasulullah SAW pernah kedatangan ashraf atau para tamu yang ingin mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Para tamu itu datang dengan membawa unta-unta mewah, besar dan mahal harganya. Setelah sampai di depan rumah Rasulullah, unta-unta mereka lalu diikat agar tidak lepas atau lari. Para tamu-tamu itu lalu disambut senang oleh Rasulullah SAW. Mereka kemudian diajak masuk ke dalam rumah untuk berbincang tentang seputar agama Islam. Rumah Rasulullah waktu itu dijaga oleh beberapa sahabat, diantaranya Sayyidina Hamzah, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berjaga di depan rumah Rasulullah sambil duduk-duduk dan ngobrol bersama. Tidak berselang lama, maka tiba-tiba datanglah sosok Nuaiman menghampiri mereka semua. Tidaklah heran bila Nuaiman sering berdatangi rumah Rasulullah karena dia sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nuaiman lalu duduk bersama keempat sahabat tadi dan ngobrol sambil bercanda-canda. Sayyidina Hamzah berkata, "Hei Nuaiman, kamu lihat unta tamu yang datang dari luar Arab itu?
Nuaiman menjawab, "Iya, aku lihat. Itu dagingnya besar banget ya unta itu." Sayyidina Hamzah menimpali, "Wah, iya besar sekali emang. Apalagi kalau kita makan nanti malam, pasti lezat banget rasanya," jawab Nuaiman. "Emang kamu berani?" tanya Sayyidina Hamzah. "Beranilah, asalkan kalian jangan ngomong-ngomong kepada Rasulullah," jawab Nuaiman. Karena begitu serunya percandaan mereka, maka cepat hilanglah pembahasan guyonan mereka itu. Hingga pada saat para sahabat lainnya lagi asik mengobrol, tidak berselang lama mereka lalu melihat ke arah unta-unta milik tamu-tamu Rasulullah SAW itu. Dan di luar dugaan, astagfirullah, ternyata unta-unta itu sudah mati dan terpisah antara kepala dan badannya. Si Nuaiman lalu berkata, "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi dulu sebentar ya. Tolong jika nanti Rasulullah mencari-cari saya, tolong jangan beritahu beliau di mana saya berada. Nanti kalau keadaan sudah aman, ayo kita masak dan makan bersama." Akhirnya si Nuaiman lalu pergi dan berlari tanpa tujuan. Hal ini dilakukan hanya untuk menghindari pertanggungjawaban atas ulah konyolnya yang telah menyembelih unta-unta tamu Rasulullah SAW. Nuaiman terus berlari dan lari mencari tempat untuk bersembunyi agar bisa selamat dari pencarian Rasulullah SAW. Para sahabat yang berjaga di depan rumah Rasulullah semakin kebingungan. Padahal mereka ditugaskan untuk menjaga kediaman sang Rasul. Mereka bingung nanti harus berkata apa kepada Rasulullah apabila beliau keluar. Mereka khawatir nanti dibilang tidak bisa menjaga kendaraan unta milik tamunya pada Rasulullah SAW itu. Dan akhirnya benar, ketika para tamu dan Rasulullah selesai berkomunikasi dan hendak pulang, maka mereka keluar dari rumah. Namun saat para tamu melihat kendaraannya sudah tewas dan lepas kepalanya, mereka lalu kaget dan berkata, unta kami, wahai Nabi Muhammad. Baru mau mengenal Islam saja unta kami, kendaraan kami sudah mati seperti ini." Para sahabat lalu hanya terdiam ketika ditatap oleh Rasulullah SAW. Para sahabat lalu berkata, "Itulah Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah lalu berkata, "Wahai Umar, tolong ambil uang dan harta 2 kali lipat dan mengganti unta-unta milik tamuku ini, agar nantinya mereka tidak mengabarkan hal-hal yang negatif tentang Islam." Akhirnya para tamu itu diberikan ganti unta yang baru dan harta yang banyak. Rasulullah dan para sahabat kemudian kompak untuk membalas perbuatan si Nuaiman tadi. Mereka lalu pergi mencari keberadaan si Nuaiman ke berbagai penjuru kota Madinah. Sedangkan si Nuaiman terus berlari hingga hampir keluar batas kota Madinah. Nuaiman lalu akhirnya bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang juga ikut dalam perang Badar. Sahabat itu ialah Al-Miqdad ibnu Aswad. Ketika itu sahabat itu sedang menggali sebuah sumur. Nuaiman datang dan memberi segala puji-pujian kepada Al-Miqdad. "Wahai sahabat Rasul, wahai sahabat Nabi, kamu orang yang pernah ikut perang Badar, kamu orang hebat," kata Nuaiman dengan segala rayuannya. Ternyata model Nuaiman ini ada maunya. Dia berkata, "Wahai Miqdad, tolong saya lagi dikejar orang jahat, tolong selamatkanlah saya mau masuk ke dalam sumur ini boleh atau tidak?" Al-Miqdad menjawab, "Kamu dikejar-kejar siapa?" "Pokoknya dikejar-kejar orang jahat. Kamu mau tidak selamatkan saya?" kata Nuaiman. "Ya sudah, karena kamu juga sahabat Rasulullah, saya bantu. Silakan kamu masuk," jawab Al-Miqdad. Setelah itu si Nuaiman masuk ke dalam sumur itu. Nuaiman lalu berkata lagi, "Wahai Al-Miqdad, nanti kalau ada orang yang mencari saya, tolong jangan beritahu dia kalau saya ada di dalam sumur ini ya. Siapapun orangnya, walaupun Rasulullah juga." Al-Miqdad berkata, "Ya." Dia berpikir mana mungkin juga Rasulullah datang ke tempat itu. Nuaiman lalu masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi dari kejaran Rasulullah dan sahabatnya.
Tidak berserang lama, akhirnya datanglah Rasulullah SAW dan sahabat lainnya datang ke tempat Al-Miqdad. Sontak Al-Miqdad kebingungan, ada sesuatu apa ini? Ya Rasulullah, ada apa ini? Saya sedang mencari Nuaiman. Di mana Nuaiman? Tahukah kamu? Al-Miqdad lantas kebingungan dan tidak bisa berbohong. Dia lantas berkata, wahai Rasulullah, mata saya tidak melihat kepada Nuaiman. Tetapi Al-Miqdad memberikan isyarat dengan menunjukkan tangannya ke arah sumur. Akhirnya dibukalah sumur itu, dan ternyata muncullah Nuaiman dari persembunyiannya. Rasulullah lalu berkata, Nuaiman, kamu bikin malu saya, Nuaiman. Nuaiman berkata, itu bukan salah saya, wahai Rasulullah, tetapi itu adalah salah orang yang mencari saya bersama Anda. Saat Rasulullah menengok ke arah sahabat, maka Nuaiman sudah lari dan pergi menghilang entah kemana. Subhanallah. Hal-hal unik si Nuaiman ini seringkali membuat Rasulullah tertawa-tawa atas ulah konyolnya itu. Ada sebuah kisah Nuaiman yang tidak kalah serunya. Kisah yang satu ini sungguh kriminal dan jahat sekali, tetapi sangatlah lucu dan gokil. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah-kisah Islami. Pada suatu masa, sahabat Abu Bakar ingin mengajak Nuaiman untuk berdagang ke negeri Syam. Sahabat Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah agar Nuaiman diperbolehkan menemaninya di perjalanan. Ya Rasulullah, izinkanlah aku membawa Nuaiman untuk berdagang ke Syam. Akhirnya Rasulullah mengizinkannya. Sahabat Abu Bakar pergi ke Syam dengan ditemani dua orang sahabat, yaitu Nuaiman dan Suwaibits bin Harmalah. Sesampainya di negeri Syam, maka Sayyidina Abu Bakar memberikan tugas pekerjaan kepada setiap mereka. Namun hanya Nuaiman yang tidak dapat pekerjaan. Wahai Abu Bakar, pekerjaanku apa? Tidak ada Nuaiman, kamu mau ngapain aja terserah kamu deh. Yang penting dirimu ikut aku terus, kata Abu Bakar. Sedangkan untuk Suwaibits berbeda. Dia diberikan sebuah pekerjaan untuk menjaga makanan-makanan yang ada. Suwaibits memang dikenal sebagai seorang yang taat dan amanah. Maka Sayyidina Abu Bakar mempercayakan makanan-makanan itu semua kepada Suwaibits untuk dijaga. Berbeda dengan Nuaiman yang terkadang gak karu-karuan polanya. Setelah membagikan tugas pekerjaan, sahabat Abu Bakar kemudian pergi untuk menyelesaikan sebuah urusan bisnisnya. Suwaibits senantiasa menjaga makanan-makanan yang dijaganya dengan baik. Hingga pada saat sudah siang, maka Nuaiman merasa perutnya lapar. Ingin rasanya dia menyantap makanan. Dia sedikit kebingungan, ingin makan tapi tidak memiliki uang waktu itu. Akhirnya dia ingat kalau Suwaibits memiliki banyak makanan. Bersegeralah dia menuju Suwaibits untuk meminta sedikit roti kepadanya. Wahai Suwaibits, saya sudah lapar, tolonglah berikan sedikit roti untukku, pinta Nuaiman. Wahai Nuaiman, tunggu sahabat Abu Bakar dulu, nanti aku berikan. Soalnya saya diberi amanah beliau untuk menjaga makanan ini, jawab Suwaibits. Suwaibits berkata lagi, saya ini tidak boleh memberikan makanan ini kepada siapapun kecuali atas ide Sayyidina Abu Bakar. Tunggulah nanti. Nuaiman berkata, hai Suwaibits, berikanlah aku makanan itu sekarang juga, atau aku akan membuat sesuatu masalah kepadamu. Nuaiman rasanya sedikit emosi saat tidak diberi makan Suwaibits. Wajahnya terlihat sedikit memerah kepada Suwaibits. Lanjut cerita, Nuaiman mulai mencari ide untuk bisa makan dan memberi pelajaran kepada si Suwaibits. Suwaibits yang dipaksa Nuaiman tetap kukuh menjaga amanatnya. Nuaiman yang kesal lalu memilih pergi ke sebuah pasar. Nuaiman telusuri di mana tempat-tempat penjualan budak-budak di situ. Dia menyaksikan kalau harga budak-budak di situ lumayan mahal-mahal. Nuaiman lalu mencoba mempromosikan dan berkata kepada orang-orang di sana, hai, saya memiliki seorang budak, saya mau jual dia dengan harga yang murah, cuma 20 dirham saja. Siapa yang mau beli?
Orang-orang banyak yang mikir-mikir dan berkata, "Ah, masa iya ada budak harganya murah banget segitu?" tanya penjual. "Iya, murah aja. Soalnya dia itu punya sedikit cacat saja. Jadi kalau dia nanti ditangkap, dia pasti akan bilang kalau dia itu orang merdeka dan bukan budak. Itu saja. Maka jangan hiraukanlah nanti kalau dia ngomong seperti itu," balas Nuaiman. Lalu ada seorang pembeli yang setuju dan bersedia membeli budak milik Nuaiman dengan harga 20 dirham. Setelah transaksi, Nuaiman menunjukkan di mana lokasi budaknya untuk ditangkap. Nuaiman menunjukkan bahwa Suwaibis atau orang yang lagi menjaga makanan itu adalah budaknya. Bersegeralah pembeli itu menghampiri Suwaibis untuk membawa. Ketika Suwaibis tidak dibawa, dia berteriak, "Hai, aku ini bukan budak. Aku ini orang merdeka, bukan hamba sahaya." "Diamlah, aku sudah tahu sifat dan kekuranganmu." Suwaibis terus saja mengelak. Namun pembeli tidak menggubrisnya dan tetap menangkapnya serta membawanya. Nuaiman akhirnya mendapat uang banyak untuk ia gunakan membeli makanan dan belanja sepuasnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar pulang, beliau kaget karena tidak mendapati Suwaibis lagi. Beliau lalu bertanya kepada Nuaiman, "Di mana Suwaibis sekarang?" "Sudah aku jual, Abu Bakar," jawab Nuaiman. "Kenapa bisa begitu, Nuaiman?" tanya Sayyidina Abu Bakar. Maka dia ceritakan kisah itu sejujur-jujurnya kepada Abu Bakar. Abu Bakar merasa kesal dengan kelakuan si Nuaiman ini. Masa temannya sendiri dijual menjadi budak? Perilaku itu jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kemudian berangkat ke pasar untuk membeli Suwaibis kembali yang tadi dijual menjadi budak oleh Nuaiman. Hal konyol inilah yang juga membuat Suwaibis amat kesal dengan kejahilan si Nuaiman itu. Akhirnya setelah mereka semua pulang kembali menuju kota Makkah, maka diceritakanlah kisah lucu dan konyol itu kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar kisah koplak Nuaiman itu, maka Rasulullah tertawa-tawa sejadi-jadinya hingga gigi geram beliau nampak di depan para sahabat di situ. Sejak saat itulah ketika ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah selalu menceritakan kisah konyolnya Nuaiman menjual Suwaibis itu kepada para tamu-tamunya. Wallahu a'lamu bishawab.